kembali lagi dengan kita TWU Talk with Us. Jadi kali ini kita bakal ngebahas topik-topik yang menarik banget nih, terutama bagi kita kalangan Gen Z. Nah, so sit back, relax, and let's talk with us. Jadi kira-kira siapa sih Kak narasumber kita pada hari ini? Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber yang cantik dan ganteng. Perkenalkan dulu teman-teman namanya. Halo semuanya, aku Safira Rahman. Aku Agus Rasuki Daulay. Nah, di sini nih kami mau bertanya tentang eksistensi diri kita di dunia maya. Apakah kita sama sih diri kita sama dunia maya? Iya, apalagi nih kalau kita sebagai generasi Z tuh sering gak sih kita punya yang namanya side account gitu. Kita punya akun pertama, akun kedua gitu. Kalian punya nggak? Gitu. Kalian Punya sih aku, Iya, nggak mungkin nggak punya kan? Aku juga punya sih. Buat akun alay gitu. Soalnya- Bikin jati diri ya. Iya. Iya, kadang dia ada foto-foto yang nggak main account worthy. Iya, betul. Apalagi kan kalau kita nggak ada second account bisa dibilang ketinggalan zaman banget gak sih di era digital ini. Nah, teman-teman nih, kita bakal nanya seputar pertanyaan tentang topik yang kami sampaikan tadi. Nah, jadi pertanyaan pertama kami itu Kalau menurut Agus dan juga Sasa nih, kira-kira identitas kalian di media sosial itu benar-benar mencerminkan diri kalian nggak sih? Atau justru sebaliknya? Mau Agus dulu atau aku dulu? boleh bebas. Sasa dulu nih. Kalau aku sendiri sih, aku pribadi pasti beda sih. Nggak mungkin aku nunjukin yang jelek-jeleknya kan. Karena kalau misalnya orang tahu yang jelek-jelek itu kan pandangan orang langsung jelek kali ke aku. Mas. Iya, benar. Terus juga kayak misalkan kita berhijab nih, kita dua kan nggak mungkin aku post aku nggak berhijab di media kan, karena kan aurat, karena kan itu beda kan sama Iya. identitas yang nyata. Jadi kita bikin side account ya kan biasanya untuk itu. Iya. Nah, kalau dari Bang Agus sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri juga pastinya beda ya. Soalnya kan di zaman era digital ini, media sosial itu kan udah jadi kayak kehidupan kedua kita gitu. Jadi banyak orang melihat kita pertama, first impression orang itu datang dari sosial media kita. Jadi ya kalau buat aku posting sosial media itu yang baik-baik gitu, yang kayak nampilin citra aku yang bagus gitu. Dari gitu ya kalau dari narasumber kita. Terus kalau menurut kalian nih, kira-kira media sosial itu bisa nggak sih merepresentasikan diri kita? Cukup membantu nggak dalam menunjukkan diri kita? Kalau menurut aku sih itu lumayan membantu ya, malahan sangat membantu. Karena kan udah bisa dibilang sosial media itu udah sebagai kehidupan kedua kita. Jadi udah bisa dikatakan juga hal apa yang mau ditampilin, atau misalnya kayak kita nih kan sebagai Gen Z nih, sosial media mau dijadiin mau ngerepresentasiin diri kita. Kayak aku nih, aku suka musik, jadi kayak di sosial media itu isinya musik semua. Aku suka film, aku isinya film semua gitu. Jadi kalau bisa dibilang sosial media itu udah jadi representasi diri sendiri sih buat zaman sekarang. Kalau ada yang nggak representasiin diri sosial media, kalau bisa aku bilang udah ketinggalan zaman lah. Oh iya. Nah, kalau dari Kak Sasa sendiri gimana? Apakah cukup membantu juga seperti yang dikatain Abang Agus? Ya, mirip-mirip sih sama Bang Agus. Ya, kayak aku suka basket, aku post aku basket. Terus kan orang jadi tahu gitu, kayak udah merepresentasikan. Ya, betul banget. Terus tadi kita ada singgung namanya second account. Kira-kira nih, kalau menurut pendapat orang nih, katanya tuh kadang kalau misal kita punya dua akun nih, di akun pertama tuh kita memanipulasi diri kita. Menurut kalian gimana sih pendapat itu? Karena kita nggak nunjukin diri kita sebenarnya itu gimana. Kalau soal itu sih, tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya katanya yang aku baca, ternyata kita nggak boleh punya lebih dari satu account gitu. Misalnya di Instagram nih kan, kita nggak boleh lebih dari satu account. Kalau yang pakai itu sama gitu, penggunaannya sama, misalnya kayak akun pribadi nih nggak boleh dua, kecuali satu akun pribadi atau akun bisnis gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, pandangan aku soal yang ada second account, main account, dan soal yang first account itu buat memanipulasi diri sendiri, menurut aku sih iya, tapi emang diharuskan keadaan begitu.
teman-teman pasti juga pernah ini kan, katanya itu pernah dengar katanya kalau kita misalnya kayak cari lokat, cari apa gitu kan nyertain sosial media kan. Iya, iya benar. Jadi bisa benar. dibilang Tentu, mereka juga lihat ke sosial media kita, Iya. kita misalnya gimana, Lihat karena emang personal branding iya, ya mau dibilang. personal branding itu udah perlu sekarang. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih yang namanya memanipulasi otak, tapi kalau bahasa aku itu bukan manipulasi kan, karena aku posting yang bagus-bagus di main account aku, bukan manipulasi tapi Oh, manifesting. manifesting gitu lah ya. Jadi pengen berharap Ya, sama lah berharap seperti. sama kehidupan yang lebih Ah, baik yang oke. seperti ditampilkan I see, dalam I see. Instagram. Nah, kalau dari kakak Sasa sendiri gimana nih? Kalau di first account gimana ya, aku sendiri sih kalau first account sama second account ya, yang first account itu kayak yang orang-orang ya udah kayak emang tahu kenal gitu aja. Tapi kalau di second account itu lebih banyak orang yang emang deket kenal gitu, kayak lebih ke udah tahu lama terus udah ya deket gitu, bestie Iya, bestie paham. gitu. Jadi Close friend, close iya, friend. aku ngisinya di situ nggak di first. Itu sih. Berarti berbeda jauh juga ya jawaban Kak Sasa sama Bang Agus ini pendapatnya. Iya, tapi Agus ada benernya juga buat personal branding tadi. Karena kan kalau misalnya kayak misalnya buat interview kerja atau apa kan yang dilihat kan Iya, dari iya. Instagram pertama, Iya. nggak mungkin second kan pertama. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kayak kita tahu nih ya kan, sekarang tuh kita sering banget nunjukin diri kita di dunia maya tuh kayak enggak yang sebenarnya gitu loh. Ini Bukan bukan yang aku asli, ya. gitu. Kira-kira nih, bisa nggak sih hal itu menurut kalian mengubah jati diri kita? Kayak malah ngilangin diri kita yang sebenarnya itu siapa? Menurut Sasa dulu kali ya. Ya. Oh, Karena dari tadi Bang Agus sudah dari awal ya. Coba Kak Sasa luan. Iya, jadi kan Ya. karena kita udah terlarut nih kan dalam personal branding kita di dunia maya yang baik, yang pokoknya baik-baik lah gitu. Bisa ngilangin Jati diri kita gitu. Misalnya jati diri kita tuh kayak mana? Misalnya Yang Kak, sebenarnya gitu. ya yang sebenarnya. Misalkan kalau di asli misal Kak Sasa tuh orangnya yang ceria, yang suka main-main, lompat-lompat lah gitu. Tapi kalau di first account kan nggak mungkin kan. Kakak tuh kayak ngepost yang elegan-elegan, menunjukkan kakak itu udah dewasa, nggak sifatnya nggak anak-anak gitu. Padahal aslinya nggak kayak gitu. Bagi kakak itu bisa mengubah jati diri nggak? Bisa, kalau misalnya udah jadi habit kita terus menerus. Jadi ya kalau misalnya dia ngelakuin itu kayak konsisten, ya pasti bisa berubah sih jati diri kita. Menurut kakak itu ada kesan negatif atau positif itu? Lebih ke negatif atau positif perubahannya? Kalau dia tujuannya positif ya positif, tapi kalau negatif ya negatif. Menurut aku. Kalau menurut Bang Agus sendiri gimana? Kalau menurut aku sih kalau sampai yang mengubah jati diri kayaknya mungkin enggak sih. Menurut aku tuh sebagai, aku mandangnya sebagai hal yang positif. Aku ini positive thinking dulu ya kan. Jadi misalnya nih aku orangnya aslinya itu pemalas. Misal aku pemalas. Terus aku kayak posting di Instagram itu tiap hari kayak atau di Baca story buku. aku baca Kegiatan, ya performatif mail ya, Ya, performatif gitu. mail. Kalau bisa dibilang seperti yang tadi aku singgung di sebelumnya, itu aku manifesting diri sendiri. Jadi Oh, siapa tahu gara-gara mungkin gara-gara Kebiasaan ya, aku, iya kebiasaan gara-gara aku di first posting itu account. terus kan kayak jadi penasaran nih bukunya gimana sih isinya, aku posting terus nih. Atau yang kayak misalnya nanti dia aku udah posting tiap hari kan. Jadi misalnya nih case terburuknya. Jadi misalnya aku jumpa sama Sasa lihat postingan aku soal misal aku bikin puisi nih, terus Sasa lihat postingan terus nanya sama aku, Gus, puisimu kemarin maksudnya gimana? Sementara ya puisi yang mana gitu kan? Soalnya kan aku nggak mikir soal puisi, aku kan posting doang. Mungkin dari situ aku bisa jadi ada ini nih kayak tuntutan buat diri sendiri, dorongan buat kayaknya karena aku udah terlanjur kayak gini, aku harus ikutin nih yang kayak gitu juga. Kan itu bisa jadi Sisi positif. Iya, jadi kemajuan dampaknya kita positif. Tapi Juga sih. tapi karena tuntutan kayak apa namanya ekspektasi si Sasa tadi itu malah bikin kita apa nggak sih tertekan gitu, kayak harus memenuhi ekspektasi orang lain atau gimana? Kalian nggak ngerasa tertekan gitu misalnya kok nggak ngerasa
aku harus kayak gini soalnya di first akun aku kayak gini, kayak merasa tertekan lah gitu. Apa nggak ada perasaan seperti itu? Aku sih enggak ya, kau. Mungkin awalnya ada, tapi kan balik lagi yang diposting sosial media, yang pasti itu kan baik nih kan, yang bagus-bagus nih. Jadi kalau memang itu ada tekanan untuk lebih bagus, ya kenapa enggak ya kan? Iya. Namanya juga buat lebih baik gitu. Nah, soalnya kan kalau kita bahas tentang filsafat eksistensialisme, filsafat ini tuh eksistensialisme manusia nih harus ditentukan oleh kesadaran dan kebebasan memilih, guys. Bukan jadi tekanan kita gitu. Paham nggak? Berkaitan dengan filsafat komunikasi ya. Kalau berkaitan dengan filsafat komunikasi, soalnya kan tapi bagi kalian filsafat komunikasi yang menyinggung tentang eksistensialisme itu kan menyinggung kalau manusia seharusnya tuh ditentukan oleh kebebasan kita memilih dan juga kesadaran. Sedangkan kalau di media akun yang kayak Kak Bang Agus dan Kak Sasa bilang tadi kayaknya ada tekanan sosial. Berarti kita bisa dibilang kalian dua bisa dibilang agak apa namanya mengubah filsafat ya, apa namanya Sasa kayak dia Pandangan kita terhadap iya Jadi filsafatnya kebebasan itu kayak nggak ada lagi gitu ya. iya filsafat kalian eksistensialismenya udah kayak hilang lah gitu ya, bisa dibilang kalau representatifnya berubah lah gitu dari autentik menjadi kayak tekanan gitu. Kalau menurut aku pribadi sih, di saat aku mutusin buat ngambil tekanan itu, berarti aku bebas milih. Tadi kan katanya kebebasan memilih nih kan. Iya Memilih iya. mau gimana gitu. Juga sih. Jadi di saat aku milih ditekan, berarti aku kan bebas milih, kan itu pilihanku gitu. Oke, Jadi oke. nggak semua orang mungkin maunya dia kayak harus dari diri sendiri. Ada beberapa orang kan dia butuh dorongan nih. Nah, jadi aku kalau aku pribadi lebih milih didorong. Dan Oke. tadi bahas soal kebebasan memilih, aku bebas dong buat milih ditekan, buat milih didorong. Ditekan kayaknya bahasa jadi kali nggak sih? Iya, Iya. Karena kan kita yang iya. didorong, Berarti didorong. masih satu arah sama filsafat eksistensialisme lah ya Iya. kita. Masih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih apa nih Kak Maka? Dalam berkomunikasi itu pasti ada etika komunikasi kan. Kita sendiri tahu, apalagi kita nih anak ilmu komunikasi. Nah, kira-kira nih kita sebagai pengguna media digital punya tanggung jawab moral nggak sih sama citra digital yang udah kita bangun? Kayak tadi nih, misal Kak Sasa bangun personal branding kalau dia suka basket, Bang Agus juga seperti itu. Kira-kira ada nggak sih tanggung jawab moral kita terhadap brandingan kita itu? Iya, yang pastinya ada ya kalau menurut aku. Soalnya kan kita udah posting nih, misalnya kita udah bangun personal branding itu yang oke. Jadi kita juga harus oke dong di real life-nya, nggak boleh di situ doang. Kayak tadi yang kita singgung kan, namanya juga representasi kehidupan. Iya, kayak misalnya aku kan basket, aku ngepost tuh yang bagus-bagus kayak misalnya kayak gini terus orang lihat ini jago. Rupanya pas orang tuh nonton lihat kayak gini ya main kawan ini gitu. Wow, banyak. Kayak gini rupanya Kak Sasa nggak sejago yang di Instagram. Pandai kali dia apa ngepost Di Instagram ya kan? story segini, Iya. benar. Jago dia bukan soal basket fisik usul Nggak boleh. Out of context ya. Iya. Nah terus. Dari Kak mungkin ada lagi. Kalau aku nih. Iya, mana tahu Mau bertanya. ke Sultan. Aku juga mau nanya. Menurut kalian nih, apakah mungkin seseorang memiliki dua eksistensi gitu di dunia maya? Kayak dua eksistensi itu kayak ya kayak eksistensi nyatanya gitu, terus eksistensi digitalnya. Misalnya yang tadi kayak kalau di digital sifat kalian kayak gini, tapi kalau di nyata sifat kalian kayak gini. Menurut kalian itu bakal ada nggak kita bisa menjadi dua eksistensi jadinya? Kayak kita bakal ada dapat dua eksistensi itu kayak eksistensi nyata. Misalnya Kak Sasa tuh orangnya biasa aja sama basket. Padahal tapi kalau di eksistensi digital Kak Sasa itu Luar orangnya biasa. luar biasa di basket. Oh, Bagi lebih-lebih. Kakak itu ada nggak dua eksistensi? Tapi ini bukan tentang basket ya. Kalau basket aku memang aku obses, Emang apa? memang obses. Emang obses. Oke, dia oke sih. Kirain emang noob. Enggak. Bercanda. Jago, Bercanda kan? Bercanda. Kalau misalnya misal Agus ya, kan di apa namanya eksistensi Jadi apa ya? digitalnya, eksistensi Oke, digitalnya oke. kan dia kayak orangnya tuh kayak yang kalau Cool ya, cool boy. Oke. suka baca buku,
kayak hidupnya tertata gitu lah kan. Padahal enggak ya. Padahal itu Bersera. ya karena saya berhubung temannya, jadi saya tahu Oke. gimana gitu. Baru kenal sih. sebulan ya, guys? Gitu. Ya pasti ada sih. Pasti ada. Kalau menurut Bang Agus sendiri bakal ada nggak dua eksistensi kita? Dua eksistensi ya, menurut aku sih bisa jadi ada. Kalau buat berarti kita bahasnya di sosial medianya kan. Jadi kayak misalnya kita punya dua akun yang mempresentasikan dua eksistensi kita, kayak dua hal yang berbeda gitu. Maksudnya gitu kan? Enggak, kalau di eksistensi digital dan nyata maksudnya kita bakal Ah. dapat dua eksistensi. Bagi kakak bakal mungkin nggak gitu? Menurut aku tadi kayak kalau soal itu jawabannya sama kayak Saka sih. Mungkin aja kalau Bakalan ada memang ya. apa ya bilangnya, menurut aku kan gini sih, itu suka melebih-lebihkan kayak tadi yang Kakak bilang kan. Aku di sosmed kayak wah banget, sementara di sini enggak. Nah jadi kayak tadi mungkin yang aku bilang di sebelumnya, kita perlu manifesting sosial media kan, tapi ada batasan juga nih yang harus dibangun, kayak ada boundaries gitu. Kita ada batasan sampai di sini aja. Oke. Jangan sampai, pernah lihat gak sih yang kayak dia di sosial media itu kayak posting soal jalan-jalan ke luar negeri padahal cuma editan gitu. Iya. Oh, Nah, itu jangan ada sampai. kasus Ngambil di Nah, Pinterest. betul. sering banget, Iya kan? Iya. Jangan sampai ibaratnya nge-faker lah. Iya, itu bisa dibilang tekanan lah ya, tekanan Hmm. eksistensi. Iya. Jadi harus tahu limit juga ya guys. Nah, aku juga mau nanya nih, jika suatu akun media sosial kakak sama abang itu hilang, apakah eksistensi kakak yang di digital itu bakalan hilang juga atau gimana? Kalau aku pribadi sih, misalnya akun IG aku hilang gitu. Iya, akun Yang pertama udah kakak yang bangun nih. udah dibangun citra eksistensinya tuh kayak luar biasa gitu, terus hilang. Apakah eksistensinya juga bakalan hilang bagi kakak? Kalau misalnya masuk ke buat akun bisnis gitu pasti hilang sih. Karena kan di situ semua kita bangun, kita apain, terus tiba-tiba hilang, terus orang kenal kita dari Iya, mana lagi. yang di mata orang lain gitu kan. Nah, itu sih aku. Kalau aku lebih pilih ini sih, dibangun ulang aja. Iya betul. Soalnya kan kalau misalnya si akun ini hilang, kita bisa reboot nggak sih dengan citra yang sama? Citra yang sama ya, Iya. biar sama lah kayak dipandang orang lain sama Iya. yang kemarin gitu. Kayak misalnya nih aku ada dua akun Instagram, dia akunnya itu sama di pabrik semua, emang buat personal branding, dan bisa dibilang citranya sama, kayak yang aku posting itu sama, yang aku tampilin ke orang-orang itu sama gitu. Jadi menurut aku kita masih bisa kok buat akun dengan citra yang sama, dengan eksistensi yang sama, biarpun akun itu hilang. Terus kalau menurut Bang Agus sama Kak Sasa nih, kira-kira gimana ya cara nyimbangin identitas kita di dunia maya sama dunia nyata tuh gimana sih? Aku bisa kata dulu. Sesuai aja sih. Kayak kau nge-post nih, di first kau kayak gini. Ya kau di aslinya ya juga gitu sih. Jangan Itu ada ya. pembeda gitu Iya. ya. Ya walaupun kamu nge-postnya yang kayak baik-baik atau yang pokoknya yang bikin citra dirimu itu bagus. Iya kayak tadi yang saya singgung kan, mungkin kita emang harus posting seadanya. Misalnya nih seharian nih aku dari jam 1 sampai jam 5 aku ngelakuin 3 hal baik 2 hal buruk. Nah kalau aku posting 3 hal baiknya doang nggak masalah dong. Aku nggak harus posting yang 2 hal buruknya kan, nggak harus tampilin ke orang-orang aku gini, aku tadi kentut pas lagi rame gitu kan, nggak harus aku bilang, aku cukup posting yang baik-baiknya Pernah aja. ya? Iya, pernah. Semua orang pernah kentut kok kak, itu biasa Manusiawi, itu, manusiawi. manusiawi. Tapi ya. Kadang juga. Cukup Nah. berhasil ruangannya. Nah, aku juga mau nanya nih, kalau soal tentang suatu artis nih ya, ada nih kisah nyata tentang Suli member FX. Dia tuh di kehidupan nyata nih, dia kayak baik aja, dia lagi ceria, lagi happy. Kalian tahu nggak kasus Suli FX? Nggak tahu itu siapa? Nggak tahu. Itu artis Korea. Dia terkena kasus bunuh diri sih. Tapi dia para penggemar tuh pada kaget soalnya dia di Instagram ya, di akun media sosialnya dia kayak gembira, happy aja dan baru juga rilis lagu. Tapi tiba-tiba kita mendengar kabar duka. Bagi kalian gimana sih pendapat tentang itu? Apakah itu bisa dibilang dampak negatif dari media sosial atau gimana? Itu pasti karena kemauan dia juga kan awalnya.
pasti juga jadinya Mau ada bunuh diri. bukan kemauan dia buat eksis. Oke. Nunjukin Iya, buat dirinya. nunjukin diri dia. Terus ya karena udah melonjak, ya jadinya ada tuntutan dari si apanya tadi, audiensnya tadi. Kalau itu ini ya member FX. Ya. K-pop group. Ya, K-pop ya. girl group. Karena kalau nggak dituruti pasti nanti akunnya down kan. Nah, Iya itu juga juga ya. itu bertentangan kalau kita udah jadi artis berarti itu bisa dibilang kita bertentangan dengan filsafat eksistensialisme nggak sih? Iya sih. Iyalah. Ya kan? Iya. Iya Iya kan? kan? Iya kan? Ya. Ah. Nah, terus kalau cakap-cakap gini nih, kakak tuh kalau lihat artis-artis pernah ngasih tekanan juga nggak ke artis-artis atau influencer media besar kayak kak tolong dong post-post ini, itu juga bisa dibilang tekanan sih kalau kalian ada kayak misalnya pemain basket yang jago, misalnya siapa? Siapa nih? Siapa yang mau Favoritnya jago? deh, favoritnya. Favoritnya siapa? Kalau aku Jordan Poole karena Jordan dia Poole. ganteng. Iya, ampun. Karena kita Iya, ganteng. Iya. Ini mukanya guys. Ini bukan. Terus dia bewok. Jadi aku Oh, suka. kayak brewok. Iya, aku suka Agus bewok. tumbuhi brewok Agus. Enggak, aku Nah, kakak pernah nggak kayak ke Jordan Poole ya? Jordan Poole. Aku juga suka sih. Aku nggak tahu sih dia basket gimana, tapi aku tahu dia ganteng. Iya. Pernah nggak kayak ada ngasih tekanan buat Jordan Poole-nya? Pakai bahasa Inggris sih, soalnya nggak inget di bahasa Enggak Indonesia. sih, aku enggak pernah ngasih tekanan. Aku kayak cuma nge-like aja terus nanti kayak Oh, kan itu gantengnya gitu. bisa DM kan? Ih, Nah, DM. Iya. Gatel ya. Kayak is ganteng kali kau gitu. Oke. Tapi nggak pernah yang nuntut gitu. Iya, Ah. nggak ngasih tekanan. Nggak toksik lah, alhamdulillah ya. Kak Sasa nggak toksik guys, alhamdulillah. Nah, kalau Bang Agus sendiri misalnya favorit Bang Agus influencernya siapa? Kalau Pernah nggak ngasih tekanan untuk influencer yang Bang Agus suka? Kalau tekanan, kalau misalnya menuntut sesuatu juga tekanan berarti ya. Kayaknya aku pernah deh. Aku suka Nancy Judge. Nancy Judge. Oh, Nancy Judge. Oh my Dari- God. Dari YouTuber. Jadi aku udah ikutin dari kelas 8 SMP. Jadi kadang kalau misalnya jadi itu ada jam tayang pasti gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya jam tayang dan udah jam tayang nih, jadi belum muncul karena aku suka lagi gitu. Kak, errornya mana gitu. Atau kayak aku suka artis nih, artisnya kan janji keluarin album. Kita albumnya keluar ini gitu. Dan kemarin ada Lana Del Rey kan. Iya, Aku iya. Lana. Jadi dia kemarin di Grammy ngumumin dia mau keluarin album Country. Udah Iya, keluar iya. nih lead singlenya, kayak promo singlenya itu udah keluar. Terus udah jalan berapa bulan, kok albumnya nggak ada nih. Jadi kayak jadi sampai kayak mana Muncullah albumnya tuntutan itu. gitu. Iya, iya. Tuntutan tadi muncul. Iya, kayak gitu sih. Tapi bukan yang kayak bully-bully. Oh, Kalau saya kayak gini. Iya, Enggak. enggak. Kayak Masih tuntutan ke arah Kecantikan. Iya. Iya, iya. Karena emang udah Iya. dijanjikan lah Iya, ya. Kayak emang udah kayak rezekinya emang jam udah segini terjadwal. gitu. Udah jam segini nih, videonya mana? Nah, sudah terpenuhi nggak sih Kak pertanyaan-pertanyaan kita seputar tentang eksistensi diri kita dengan dunia maya? udah terpenuhi banget sih Kak. Apalagi tadi narasumber kita udah menjawab dengan sangat baik berdasarkan pengalamannya pribadi nih Iya, sebagai iya. generasi Z ya kan. Mm-mm. Tapi sebelum kita tutup sesi kita pada hari ini, kami mau bertanya kepada Kak Agus dan juga Kak Sasa, kira-kira apa sih saran buat teman-teman di rumah supaya bisa bangun citra digital yang baik? Supaya ya Kalau aku jadilah diri sendiri guys, karena kehidupan maya itu sama kehidupan realita itu harus kayak Sama lah gitu iya, ya. sama Balance ya. jangan beda kali gitu lah. Iya. Soalnya yang dilihat kan di dunia realita, nggak cuma di dunia maya aja. Benar Jadilah diri sendiri. kalau dari Bang Agus, Aplaus dulu Kak. Makasih ya Kak. Nah, kalau dari Bang Agusnya, Kalau aku kurang lebih sama kayak Sasa, tapi be yourself tapi tambahin dikit. poles-poles dikit lah ya. Kita Tambahin poles dikit. dikit. Tambahkan sedikit Iya, kita jadikan media sosial sebagai media investing. Jadi mungkin kamu postingnya dikit, kayak baikin diri dikit sih kalau aku bilang. Jadi kayak biar personal kamu branding kedepannya ya. iya, biar kedepannya Iya. juga ngikut kayak yang di posting Ya, sosial media. manifesting kita guys. Betul Nah, guys. Nah, berakhir saran. Oke, berakhir
Kak Sasa dan juga Bang Agus. Berakhir juga lah podcast kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi pelajaran untuk kalian semua. And goodbye. Bye-bye. Nah, kita slogan dulu ya guys. Terima kasih telah mendengarkan podcast TWU. Talk with us. Wow.